Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau siang nih dari pagi terus ya rasanya. Selamat pagi semua. Dan semangat ya. Baik, perkenalkan saya dengan Rena dari Teknik Psikologi Klinis dan saya juga ada praktisi psikolog klinis di Rumah Sakit Syarif Hidayatullah Jakarta. Selain itu juga saya dosen di Fakultas Psikologi Syarif Hidayatullah Jakarta. Bapak Ibu yang saya hormati serta adik-adik yang saya banggakan, ibu-ibu narasumber serta ibu moderator yang saya hormati, izin saya menyampaikan sedikit hal tentang layanan telekonsultasi sebagai jawaban untuk layanan kesehatan jiwa khususnya di DKI Jakarta. Tadi Ibu Yunita sudah menyampaikan tentang banyak hal ya, tentang gangguan kesehatan psikologis atau gangguan kesehatan jiwa gitu ya. Sekarang sebelum saya lebih jauh, coba saya konfirmasi kembali. Pernahkah teman-teman atau Bapak Ibu merasakan terluka tapi tak terlihat? Kayak lagu apa itu? Terluka tapi tak berdarah. Ada lirik ya. Bener ya, terluka tapi tak terlihat. Terlihat nggak kalau kita lagi sakit hati atau kecewa? Terlihat nggak? Nggak ada bekasnya ya. Jadi seringkali kita mengabaikan atau kita menganggap nanti juga hilang atau gampang gitu, atau bahkan ada juga dianggapnya malu atau cemen, masa kayak gitu aja nangis atau kayak gitu ada cengeng. Nah itu kan stigma ya, stigma bahwa seolah kita nggak boleh selemah itu misalnya. Nah kalau gangguan psikologis itu kira-kira seperti itu, kita mengalami luka tapi tidak terlihat secara kasat mata, tidak seperti luka fisik ya, bisa kelihatan darahnya atau memarnya begitu. Nah kemudian kalau kita mengalami gangguan kesehatan jiwa itu biasanya yang paling mudah, misalnya kita biasa menginformasikannya adalah ada gangguan tidur atau tidak, ada gangguan konsentrasi. Misalnya apa, gangguan konsentrasi itu nggak fokus ya, apakah misalnya si adik ini lagi belajar di kelas atau lagi saat mendengarkan seminar itu pikirannya kemana-mana, tidak ada fokus atau memperhatikan. Nah ini yang senyum-senyum kayaknya ingat ya, suka nggak fokus ya. Jadi sehingga hal ini mengakibatkan kita menjadi tidak produktif ya adik-adik ya. Jadi kalau kita sehat secara mental, saat itu sedang bisa fokus ya, hidup kita baik, makan kita enak, semuanya itu kita jalani secara happy ya, tenang, badan kita tenang, akhirnya adalah kita bisa produktif ya. Produktif itu artinya hari itu pekerjaan kita selesai, pelajaran dari guru di sekolah itu nempel ya dan masuk, dan kita bisa mencernanya dengan baik dan bahkan kita menjadi pintar, berprestasi gitu ya kalau produktif. Jadi begitu arahnya. Kenapa kesehatan mental atau kesehatan jiwa ini penting? Karena itu bisa berperan untuk produktivitas ya. Jadi kalau misalnya adik-adik merasa nggak produktif, bisa dilihat jangan-jangan saya sedang ada luka yang tadi tuh, luka yang tidak terlihat tadi gitu ya. Nah di sini sebagai masyarakat Jakarta, teman-teman Bapak Ibu, masyarakat Jakarta atau bukan? Masyarakat Jakarta ya, Jakarta Utara khususnya. Ini tantangan yang dihadapi adalah misalnya tekanan ekonomi ya, relasi sosial, atau ketidakpastian masa depan. Adik-adik ada yang merasa masa depannya nggak pasti? Tuh ada yang ngantuk ya. Itu bikin bingung ya, bikin stres mungkin, bikin cemas ya, bikin nggak bisa tidur, apalagi kalau menghadapi ujian misalnya gitu. Nah ini adalah hal-hal contoh sederhana ya yang biasa kita temukan di kehidupan sehari-hari. Dan juga adanya stigma, misalnya tadi kalau saya konseling ke guru BK nanti saya dianggap
gitu, atau ya kayak gitu aja ke guru BK, ya kayak gitu aja ke psikolog gitu, atau ke psikiater ya. Nah, ini adalah stigma. Sehingga ini sebenarnya semakin memberatkan ya, memberatkan ketika kita tidak segera mencari akses untuk layanan kesehatan jiwa ini ya. Jadi misalnya dalam bentuk diagnosanya tuh ada cemas, stres, burnout, terus juga psikosomatis. Psikosomatis adik-adik tahu nggak? Itu tuh keluhan fisik, keluhan misalnya kita jadi ke toilet terus saat mau ujian, atau mau ketemu seseorang, atau mau menghadapi satu hal, ya. Kemudian ini tapi kalau psikosomatis dalam frekuensi dan durasi yang lebih berat lagi gitu. Jadi ini bisa terjadi pada kita, serta juga kesepian. Misalnya kesepian tuh kalau teman-teman berada di tengah keramaian, ada nggak feel lonely in the middle of crowded? Ada ya kayak gitu? Ada ya? Kayak kosong banget bu, hampa gitu, ada ya kayak gitu? Oh ada yang banyak yang ngangguk ya. Nah itu hati-hati, itu ciri tadi. Jangan-jangan kita sedang mengalami luka tapi tak terlihat tadi, ya. Jadi awareness gitu ya. Kemudian hal lainnya adalah ada juga keterbatasan akses atau misalnya kesenjangan layanan, biaya layanan privat, konseling psikolog, terapi psikologi atau psikiater itu mahal atau murah menurut Bapak Ibu? Mahal ya, per jam. Ya mahal, dan seringkali juga yang datang ke kami itu yang sudah parah misalnya, baru punya kesadaran untuk datang ke layanan kesehatan, mungkin kendala atau tantangan di bidang fisik juga ya, kesehatan fisik juga seperti itu biasanya kalau di masyarakat kita. Ibaratnya kalau belum pingsan atau kalau masih baik-baik aja nggak ke dokter gitu ya Bu ya, atau kalau masih bisa ditahan dari ke dokter. Nah kesehatan juga seringkali gitu, masih bisa ditahan Bu gitu, saya nggak apa-apa kok, tapi pas udah datang tatapan matanya tuh nanar gitu ya, udah susah diajak ngomong gitu, aku bilangnya nggak apa-apa gitu, saya nggak apa-apa kok, tapi udah gemeteran. Nah gitu ya, itu sebagai awareness ya, kesadaran kita bahwa itu perlu dibantu. Atau juga misalnya kita tinggal di daerah 3T ya, atau di daerah pinggir-pinggir kota ya, yang akses layanan kesehatan jiwanya juga masih terbatas. Ini juga merupakan bagian dari kesenjangan atau keterbatasan. Nah kemudian Dinkes DKI itu memiliki inisiatif dan ini yang sangat baik ya untuk bagaimana sih mengatasi keterbatasan tersebut, yaitu bisa mungkin ya menggunakan telekonsultasi ya sebagai solusi adaptif. Ini dilakukan oleh konsultasi berbasis psikologi klinis, dan nanti juga akan dilakukan rujukan-rujukan ya untuk kepada gangguan-gangguan yang sifatnya itu berat ya atau ekstrim. Ini. Kemudian ini juga disampaikan sebagai bukan sekedar curhat online, tapi ada teknik atau metode yang digunakan dalam melakukan identifikasi masalah atau gangguan ya. Itu jadi kayak alur pelayanan psikologi klinis itu terstandar gitu ya, melakukan diagnosa hingga referral atau rujukan juga dilakukan. Permasalahan apa saja yang bisa ditangani itu bisa mulai dari permasalahan ringan, sedang, serta di sini ada disebutkan misalnya mengalami konflik keluarga, atau mungkin teman-teman ada yang sering menyaksikan orang tuanya bertengkar, ya. Tidak perlu misalnya menunggu disuruh gitu ya. Jadi kalau merasa itu sebagai beban pikiran itu boleh ya mengakses layanan ini gitu, supaya perasaan atau pemaknaan yang dialami itu tidak menjadi lebih berat atau ke arah yang negatif misalnya. Kemudian juga konflik dengan teman ya, relasi remaja itu juga bisa, atau bullying gitu ya, stres, kecemasan, dan Bapak Ibu juga mungkin bisa berkonsultasi terkait parenting, terutama ketika menghadapi mungkin anak-anaknya sulit ya,
menghadapi anak-anak remaja yang dianggap kok saya berantem dulu nih sama anak saya nih gitu. Nah itu bikin saya stres, itu bikin saya burn out misalnya. Nah atau bikin saya pengen marah-marah, atau bikin saya ingin agresi, gimana ya dok misalnya gitu. Jadi itu bisa ya diakses layanan kesehatan dengan ciri-ciri masalah seperti itu. Jadi jangan pernah menganggap ringan sih ya. Jadi yang dimaksud ringan dan ini adalah yang bisa mengidentifikasi si kami gitu ya dari tenaga kesehatan. Kemudian deteksi dini kondisi berat juga itu bisa diidentifikasi nanti pada layanan tersebut, termasuk ide-ide bunuh diri ya, dan itu akan segera cepat ditanggapi dan diintervensi, baik bahkan sampai memanggilkan ambulans gitu ya kalau tidak salah dalam layanannya gitu. Nah kemudian juga akan ada edukasi self help berbasis pendekatan psikologi positif ataupun pendekatan terapi perilaku gitu. Jadi nanti mungkin pada remaja-remaja itu juga akan diinformasikan atau diberikan psikoedukasi tentang penguatan perilaku, mengubah perilaku yang tidak diinginkan pada remaja misalnya, itu juga bisa diterapkan melalui layanan ini. Nah kemudian juga nanti juga dalam edukasinya bisa diberikan edukasi terkait masalah yang dialami. Jika dia mengalami gangguan emosi, itu akan dilakukan psikoedukasi pada ranah tersebut, pada aspek tersebut. Jika mengalami trauma, serta mungkin bisa juga dibekali dengan coping skill. Coping skill ini adalah kemampuan ya menghadapi dan mengelola masalah ya, atau situasi sulit yang sedang dialami. Kemudian juga nanti pada layanan ini membantu masyarakat membedakan kapan butuh teman bicara, kapan butuh psikolog gitu ya. Kemudian juga membutuhkan budaya sehat jiwa tanpa stigma tadi, bahwa ketika kita mengakses layanan kesehatan jiwa bukan berarti kita lemah atau dianggapnya sakit jiwa tuh kayaknya jelek banget gitu ya, atau sakit jiwa tuh kayaknya kenapa sih menurut kalian sakit jiwa tuh kenapa? Dosa atau apa? Lemah banget atau apa? Lemah ya, lemah gitu. Kayak nggak berdaya, masa kayak gitu aja nggak bisa gitu. Iya, keren gitu. Iya dong, benar. Jadi ini stigma ya, padahal tuh tadi sama, ada luka di dalam diri kita, tapi terluka tapi tak terlihat tadi gitu ya. Oke, yang bisa melihat hanya kita. Psikolog, psikiater gitu ya, tapi penglihatannya pun istilahnya mungkin tak kasat mata ya gitu. Baik. Ini kemudian juga mendekatkan layanan psikologis pada mereka yang tidak pernah. Nah ini ya, kadang ini juga stigma ya. Kalau kita mau datang ke ruang BK itu menurut kalian malu nggak? Malu juga stigma ya. Malu ya, malu takut dicatat atau dibilang bagian dari catatan buruk sepanjang sekolah di sana, masuk ke apa namanya buku BK tuh malu ya. Nah dengan adanya layanan telekonsultasi ini kalian lebih private ya, nggak mesti ketahuan tuh sama guru BK, nggak tercatat di buku besarnya guru BK, nggak mesti kelihatan nih jalan kaki ke ruangan BK, walaupun kita bilang enggak, aku nggak ngapa-ngapain, aku ke guru BK cuma nganterin pulpen buat ibunya misalnya gitu kan, ngeles misalnya dia ya, karena saking malunya nih ke ruangan guru BK. Atau apalagi mengakses layanan psikolog klinis atau layanan psikiater gitu ya di puskesmas ataupun di rumah sakit. Nah itu mungkin ada perasaan malu atau merasa tidak nyaman gitu ya. Nah kemudian ini tadi sudah dijelaskan juga ya. Jadi aksesnya itu bisa diberikan kepada anak usia kurang dari 15 tahun, tapi dengan pendampingan orang tua. Jadi biasanya di orang tuanya yang akan mengakses layanan tersebut dan ada inform konsennya. Kemudian juga usia lebih dari 15 tahun itu dapat bertanggung jawab dengan diri sendiri ataupun orang yang dalam kondisi dia masih perlu pendampingan orang tua kembali juga ya, terutama yang di bawah 18 tahun ya, karena dia dewasa. Penyandang disabilitas itu
juga boleh ya, karena barangkali dia mengalami tekanan pikiran atau tekanan batin atau hal-hal sulit, atau dia sulit coping gitu ya dalam menghadapi disabilitasnya misalnya. Kemudian juga di sini poin utama juga reality testing ability-nya masih baik ya, dan dapat berkomunikasi dua arah, kan bisa dilayani ya dengan efektif. Karena kalau misalnya petugas ininya psikolog klinis yang menerima telepon atau layanan telekonseling ini mengidentifikasi reality testing ability atau tindakan yang buruk, tentu itu akan langsung di-refer gitu ya untuk ditindaklanjuti lebih jauh. Nah, kemudian juga bagaimana dengan individu dengan kondisi khusus gawat darurat psikiatri ini, itu juga bisa diterima. Misalnya ada orang tua, ini anak saya menemukan anak saya mau percobaan bunuh diri, itu boleh juga ke layanan, karena 24 jam kan ya telekonselingnya. Sekarang nggak perlu lagi yang dihubungi itu damkar ya kan, kalau damkar apa-apa bisa gitu, ada yang kucingnya kenapa hubungi damkar, dan damkarnya bisa datang. Mau bunuh diri juga ya katanya. Nah sekarang iya, sekarang jangan damkar ya, telekonseling iya langsung, karena masalah jiwa ya, bukan masalah kebakaran atau apa gitu ya. Nah kemudian juga termasuk misalnya gangguan korban KDRT tadi ya, baik anak, kalian sebagai anak mengalami atau melihat ya paparan KDRT di keluarga, itu boleh kalian curhat atau melaporkan gitu ya. Kemudian juga bagi suami atau istri yang juga menjadi korban, itu juga boleh mengkonsultasikan karena barangkali ada hal berat yang perlu penanganan medis lebih lanjut gitu ya. Nah ini kelebihannya apa? Waktunya lebih efisien ya, kemudian sudah dipahami oleh pengguna. Nanti ada alur dan ini ya SOP atau cara kerjanya itu akan disosialisasikan lebih lanjut. Kemudian juga fleksibel dalam telekonsultasi, karena tersedia dalam waktu 24 jam tersebut, jadi kalian atau Bapak Ibu bisa mengakses kapan saja, di mana saja gitu ya. Kemudian juga bisa lebih cepat teridentifikasi, masalah bisa dikenali. Jadi kalau masalahnya bisa dikenali sejak awal, intervensinya bisa sejak awal, itu akan lebih mudah nanti sembuh atau solusinya akan lebih efektif ya, intervensi yang diberikan akan lebih efektif ketimbang kalau sudah berlarut-larut gitu. Karena keterbatasan tadi, misalnya malu ngantri di ruang tunggu psikiater atau ruang tunggu psikolog klinis gitu ya. Nah ini nggak perlu ngantri, nggak perlu ketahuan orang kalau kalian merasa masih malu ya. Tapi kalau misalnya sudah punya kesadaran, mungkin misalnya nanti hasil dari telekonseling itu dirujuk untuk segera akses layanan psikiatri di rumah sakit atau di puskesmas atau psikolog klinis gitu ya secara langsung, itu juga sebaiknya bisa segera dilakukan. Nah, ini terakhir, telekonsultasi bukan sekedar metode tapi misi, akses. Tujuannya diakses nih, karena kita harus lebih adaptif gitu ya, adjustable, bisa menyesuaikan diri dengan kondisi kebutuhan yang sangat cepat, sangat banyak dan sangat cepat, harus cepat tertangani, menjangkau yang tidak terjangkau, memberi ruang pemulihan psikologis yang setara bagi semua ya, termasuk mungkin misalnya kalau kita disabilitas kan sulit untuk datang ke puskesmas atau ke rumah sakit, sehingga dia lewat rumah saja dari dalam kamar dalam kondisi dia berbaring juga kan bisa ya melakukan telekonsultasi tersebut. Karena apa? Karena setiap individu berhak pulih dan setiap jiwa berhak didengar. Baik, terima kasih. Semoga Bapak Ibu dan teman-teman yang ada di sini bisa mensosialisasikan ya bahwa Jakarta itu punya akses layanan kesehatan jiwa, dan silakan digunakan nanti kalau sudah launching, digunakan dengan maksimal dan disosialisasikan dan digunakan dengan maksimal sehingga warga Jakarta itu pusat perekonomian ya. Jadi kalau